Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, mustami'in wal mustami'at di Masjid Sunan Ampel Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur, jasmani rohani, bisa menggunakan sisa umur kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis yang ke-9. Wa an Abi Ya'la lan dan riwayataken saking Abi Ya'la nyatani Saddad ibn Ausin, Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Ya'la atau Saddad. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan innallaha setuhune Allah iku kataba majibaken sapa Allah al-ihsana ing al-ihsan agawi bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara. Oleh karena faida qataltum muqatat kalane qataltum mateni sapa sira kabeh fa ahsinu moko agawi bagus sapa sira kabeh al-qitlata ing perkara atau wong kang den pateni. Wa idza dzabhtum lan takal ari kalane nyembelih sapa sira kabeh fa ahsinu moko agawi bagus sapa sira kabeh adzib hatta ing sembelihani wal yuhidlan becik najemaken sapa ahadukum salah siji sira kabeh safratahu ing ladenge ahad wal yuri lan maring ngono kecembaran sapa sira dzabihatau ing hewan kang den beleh ahadikum wal yurilan agawe longgar sapa ahadukum dzabihatahu ing sembelihane ahadikum. Masih berkisar terhadap sifat al-hilim atau sabar. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang terpidana mati pun mereka walaupun harus dibunuh dalam kasus kisos, maka hendaklah yang bersangkutan diperlakukan baik. Jadi sini innallaha, bahwa Allah katabal ihsana mewajibkan untuk al-ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Ala kulli syai'in, atas apa saja, apalagi kepada manusia.
Kita diwajibkan untuk berbuat baik, bersikap baik terhadap manusia, atau bukan kepada manusia, kita pada hewan harus memperlakukan sebagaimana haknya dia. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ini kita wajib berbuat baik kepadanya. Hal ini Bapak Ibu, kalau di Pulau Jawa ini umat tidak seberapa tampak memperlakukan hak-hak hidup untuk tumbuh-tumbuhan. Sampai kalau ke Bali, Pulau Bali, Pulau Dewata itu, setiap makhluk, baik makhluk hidup atau pohon dan tumbuh-tumbuhan, itu diberlakukan oleh mereka yang beragama Hindu, itu dihormati. Sehingga kalau ada pohon yang besar dihormati oleh mereka, tandanya dikai sarung kotak-kotak hitam putih. Itu bagi mereka adalah sebuah ajaran agamanya. Menghormati itu bukan hanya kepada sesama makhluk manusianya, tapi juga kepada hewan, tentunya kepada makhluk dan ciptaan Allah dari pohon pun dihormati dan dimuliakan. Tidak boleh menebang pohon sekarbit dewe. Di dalam Islam juga ada. Kita tidak boleh membunuh hewan dengan semaunya sendiri. Umpama memang hewan itu harus dibunuh atau disembelih, maka Nabi berpesan ahsinu dzibhata, maka perlakukan baiklah dia, jangan disiksa atau dengan cara kasar. Maka Nabi memberikan ajaran ketika orang menyembelih, dipesan latihnya pisaunya harus dengan pisau yang tajam, agar supaya rasa sakit itu tidak berkepanjangan, artinya cepat meninggal gitu. Jadi ajaran di dalam Islam pun lebih dari itu. Bukan hanya kepada makhluk, bahkan di sini kata belisan ala kulli syai'in, terhadap benda apa saja. Lebih-lebih kepada manusia, terhadap hewan pun juga harus diberlakukan baik. Walaupun ternyata nanti dia akan dikisos. Di dalam perang pun Islam memberikan ajaran dengan lemah lembut, dalam artian tidak ngawur. Kenapa mereka harus dibunuh? Karena mereka menghambat dalam penyebaran akidah di saat itu. Tapi bagaimanapun di dalam perang di dalam Islam tidak ngawur, angger membunuh. Jadi di sini wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, ketika kalian semua membunuh. Ini bisa secara umum dalam perang, akan tapi juga bisa bagi orang yang diwajibkan atau yang diberikan amanah untuk membunuh. Jadi pihak yang berwajib istilahnya, Bapak Ibu, contoh kisos yang diterapkan di negara Arab. Orang yang akan dikisos itu sebelumnya diberikan pendamping hidup, dalam artian rohaniawan, memberikan nasihat, memberikan wejangan bahwa hidup dan mati itu urusan Allah, bahwa nanti sebentar lagi panjenengan akan dikisah, itu diberikan nasihat seperti itu agar supaya dia plong dan menerima terhadap tindakan itu. Dan ketika akan dikisos, dia biasanya ditutup, meripatnya ditutup, tangannya diikat, dingkluk setengah, mau seperti orang mau sujud itu, dan ditebaslah lehernya. Itu pun juga ada caranya, tidak ngawur. Jadi di dalam Islam, walaupun ada perang, bagi orang yang mengganggu terhadap agama Islam ada perang, maka perang di dalam Islam pun diatur, tidak ngawur seperti halnya orang-orang kafir. Orang kafir itu pokok menang, tidak ada pri kemanusiaannya, yang penting menang, bisa membunuh gitu. Tapi kalau dalam Islam tidak. Terbukti seperti disampaikan kemarin bahwa perang itu ketika memang Islam sudah dianggap kuat, maka tidak sembarangan, atau apabila mereka sudah takluk, maka tidak dibunuh dia. Beda halnya dengan orang kafir, pokok walaupun takluk ya main tebas seperti membabi buta seperti itu orang-orang kafir. Tapi kalau Islam, kalau sudah jelas-jelas nyerah dia, maka akan dilindungi
Makanya di dalam Islam itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang menentang dan melawan, sebagai orang kafir yang bermusuhan dengan muslim. Kalau kafir dhimmi, kafir yang hidup di tengah-tengah negara muslim, dia tidak mau masuk Islam tapi dia sanggup membayar fidyah, membayar pajak opti kepada orang kafir, sehingga dia walaupun orang kafir wajib dilindungi. Kenapa? Walaupun dia tidak mau masuk Islam tapi dia sanggup hidup di tengah-tengah orang muslim, tapi dia mau bayar hidupnya, dia bayar kepada negara yang berkuasa. Itu kan namanya kafir dhimmi. Hingga mereka diberikan hak hidup, tidak ngawur, karena memang ajarannya seperti itu. Kemudian wa idza qataltum fahsinul qitlata, ketika kalian mau membunuh, dalam artian bisa berperang secara pribadi personal tapi dipanggil oleh Allah untuk berperang, atau dia bagian tugas untuk mengeksekusi orang yang dikisos, maka itu harus diperlakukan orang yang akan dibunuh dengan baik. Itu namanya taujihun nabawiyun. Itu adalah arahan dari Nabi Muhammad SAW ala lisan untuk berbuat baik. Fi hayatil qatli, di dalam keadaan untuk membunuh pun juga harus. Bagaimana tujuannya? Seperti apa? Contohnya berbuat baik kepada orang yang akan dibunuh. Wa yakunu dzalika bil isra'i fi izhaqil nafsi allati ubiha damuha, dengan mempercepat aliran darah ketika nanti disembelih, ditebas lehernya, agar supaya dia cepat meninggal. Au halal harbi, atau ketika berperang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kasusnya Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya gede dukur, dadanya jembar, gede wongnya, metene Pak, orang besar, sangar, ditakuti. Satu ketika Abu Jahal itu jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram, sebelah Ka'bah. Kok ternyata ada Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Katanya Abu Jahal, Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil Pak, pendek. Beliau selalu ikut dengan Nabi, tukang pegang sandalnya Nabi. Beliau naik ke tempat, dia yang Abdullah bin Mas'ud yang ikut membawa. Satu ketika awal Islamnya Abdullah bin Mas'ud itu, Abu Jahal melihat Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, katanya Abu Jahal, iki arek cilik mila-mila mlebu Islam iki. Didekati oleh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud kecil sekali, tempeleng Pak oleh Abu Jahal, melok-melok masuk Islam itu. Rahangnya pecah. Orang kecil ditempeleng orang gede itu pecah rahangnya. Melok-melok ay. Katanya Abu Jahal, mau ikut Nabi Muhammad, kamu ikut-ikutan. Tempeleng rahangnya pecah. Yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Tapi tidak goyah, tetap Islamnya semakin dan semakin kuat Islamnya. Tinggal cerita, ketika Abu Jahal itu meninggal dalam perang, sudah terlentang, diajak oleh Nabi Muhammad, ayo Abu Jahal, masih ada kesempatan untuk masuk Islam, ayo masuk Islam ikut saya. Tidak mau dia. Dipanggillah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud dulu sampean pernah ditempeleng, rahangnya pecah, ayo balesan dia. Lah Abdullah bin Mas'ud itu ketika Abu Jahal terlentang Bapak Ibu, naik ke dadanya itu angel sekali, saking godene wong. Mau naik ke dada kan terlentang dia. Naik ke atas dadanya Abu Jahal sambil menghunus pedang, dia bilang, ayo Abu Jahal, sekarang masuk Islam kamu. Kalau enggak saya bunuh nanti. Enggak mau masuk Islam. Masih diperlakukan semacam itu walaupun orang-orang yang jelas mengganggu Islam. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud awalnya kecil menggorok lehernya Abu Jahal. Setelah selesai terbunuh, katanya Abdullah bin Mas'ud, aku mateni Abu Jahal. Kaget orang-orang. Masa Abdullah bin orangnya kecil bisa membunuh orang yang sebesar itu? Ya sudah terlentang ya. Diajak mau Islam tidak mau. Akhirnya digorok lehernya.
Sehingga dia bilang, sesumbaran dia, aku telah membunuh Abu Jahal, aku telah membunuh Abu Jahal. Masyarakat sekitar heran, masa orang yang sekecil itu bisa membunuh orang yang sebesar itu. Jadi sampai urusan membunuh pun di dalam Islam diatur sekiranya untuk tidak ngawur istilahnya, apabila dia diantaranya orang yang berperang atau orang yang eksekutor daripada hukum qisas. Wala in jazalil muslimina muamalatan man harabahum bil misli. Andaikan muslim itu diperbolehkan untuk memberlakukan orang kafir sebagaimana mereka berbuat dalam berperang yang sifatnya ngawur kepada orang-orang muslim. Tapi Islam tidak semacam itu. Tetap dalam urusan perang pun masih diatur. Itulah Islam. Sehingga dengan cara bagaimana Rasulullah menyikapi terhadap orang-orang kafir, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena memang dalam Islam adalah teduh, adalah agama yang samaha, agama yang toleran, dan agama yang betul-betul yang mulia. Karena memang Islam adalah Islam yang memang agama yang disahkan satu-satunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, bahwa agama itu adalah hanya Islam yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata orang muslim diperbolehkan untuk berbuat sebagaimana perbuatan orang kafir ketika berperang, niscaya orang-orang Islam juga memperlakukan orang kafir dalam berperang itu dengan cara ngawur, tapi tidak semacam itu. Jadi pesannya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, ketika kalian harus membunuh, maka perlakukan orang yang akan dibunuh. Dalam artian kalau dalam sifat kisos, orang yang akan dikisos harus diperlakukan baik, atau sifatnya berperang maka tetap berperang, aturan sesuai dengan diatur. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata, apabila kalian menyembelih maka perlakukanlah dengan baik hewan yang akan disembelih. Bapak Ibu, dalam satu kitab yang lain, kalau panjenengan mau nyembelih hewan, di sini diterangkan dihibur dulu. Nanti di sini ada istilahnya wal yurih dabihatahu, dalam artian dipakani dulu. Ya, orang tua kita dulu ngajarin, ternyata memang ada hadisnya, ayam atau hewan yang akan disembelih diberi makan dulu, yang kenyang diberi minum, baru disembelih. Itu namanya memperlakukan hewan yang harus disembelih harus diperlakukan dengan baik. Di antaranya lagi wal yurih dabihatahu wal yuhidda safratahu, pisaunya harus diasah, Pak. Pisaunya harus yang setajam mungkin. Apa tujuannya? Memang biar segera atau cepat meninggal, cepat mati maksudnya. Hewan itu dengan menggunakan pisau yang tajam, maka hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram kalau pisaunya obol, tidak tajam itu, maka sulit lukanya, sulit matinya. Maka dalam Islam oleh Nabi dianjurkan ketika mau menyembelih, maka sembelihannya atau hewan yang akan disembelih itu diberlakukan baik. Di antaranya Bapak Ibu, kalau panjenengan mau menyembelih hewan lebih dari 1 ekor, alangkah baiknya di hadis yang lain dalam kitab itu diterangkan, jangan sampai mengasah pisau di depan hewannya sampai sejauh itu. Ini hewan antri katanya, sampai asahan itu tidak boleh itu, karena hewan itu ada yang mengerti Bapak Ibu. Sampai pernah melihat nggak hewan cerdas itu, apalagi seperti lumba-lumba bisa berjoget, bisa mengikuti perintah orang yang pawangnya akan bilang itu. Maka ketika kita mau menyembelih hewan, satu diantaranya tidak boleh ngasah pisau di depan hewannya, tidak boleh. Atau hewan yang kedua akan disembelih, ketika menyembelih yang pertama ini, hewan yang kedua ini tidak boleh menyaksikan walaupun itu hewan. Sejauh itu Islam mengajarkan kepada kita, jangan hidup sembarangan, dalam artian yang lepas daripada ajaran. Sampai urusan menyembelih pun
maka dianjurkan satu dipakani dulu, kemudian istilahnya artinya tidak dibikin ruwet lah istilahnya. Kan bunga kalau hewan diberi makanan dulu sampai kenyang, diberi minum, itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti tadi, tidak boleh mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Bukan berarti punya sifat kehewanan, kepri hewan, tidak demikian. Tapi memang aturan seperti itu. Mosok ayam aja mosok paham, ngerti pisau tak ayam itu. Bisa jadi ngerti, Pak. Jadi tidak sedikit bahwa hewan-hewan itu bisa mengikuti sesuatu yang diajarkan oleh pemiliknya. Burung pun bisa ngomong Assalamualaikum kan bisa. Itu berarti sekian persen ada otaknya istilahnya untuk menirukan paling tidak, walaupun tidak bisa berfungsi untuk berpikir. Tapi banyak hewan itu yang apalagi kera itu hampir sama dengan manusia itu. Tapi akalnya dia bukan akal untuk berpikir, tapi dia untuk sampai kalau melempar hewan yang namanya monyet itu atau kera itu sulit kena, Pak. Sampai jatuh dari pohon pun monyet itu, kera itu tidak bisa bahaya. Ketika jatuh pohonnya ikut aja pohon itu. Kalau sudah nyampe ke tanah meloncat dia. Jadi seakan-akan cerdiknya itu bukan dalam hal berpikir, tapi dia punya sekian persen akal, walaupun bukan akal untuk berpikir, dia untuk bisa menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa idza dzabhtum, apabila kalian semua menyembelih, fa ahsinu, maka perlakukan sembelihanmu itu dengan baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu, maka hendaklah seseorang yang akan menyembelih hewan itu maka harus pisau yang tajam. Wal yurih dabihatahu, dan berilah leluasan maksudnya itu ya di sini maksudnya diberi makan, kemudian diberi minum. Bapak-bapak dan ibu sekalian, karena ini berkenaan dengan sembelihan, maka sedikit saya singgung tentang cara penyembelihan dengan yang baik dan sah. Bapak ibu, di leher hewan itu ada 4. Satu jalur makan dan minum, ini jalur nafas. Kanan dua ini 2 urat nadi. Ini namanya al-hulqum dan namanya al-mari. Yang dua namanya al-wadajain. Al-wadajain itu adalah 2 urat nadi yang ketika dipotong ini muncrat darahnya, itu nama al-wadajain. Yang kedua ini ada jalur makanan dan minuman, yang satu jalur nafas. Panjenengan kalau untuk menyembelih harus memotong sama sekali yang 2 ini. Harus putus. Jadi andai kata ada tersisa 1 benang dari antara salah satunya jalur makanan, minuman dan jalur nafas ini, tersisa 1 benang belum putus dengan pisau kita, maka sembelihannya tidak sah dan hukumnya bangkai itu. Yang kedua kanan kiri namanya al-wadajain. Al-wajdu ini adalah urat nadi. Ketika disembelih muncrat ini tidak harus putus, tapi harus luka. Sebab kalau yang dipotong hanya urat hanya jalur makanan dan minuman dan al-mari dan hulqum ini diputus, tapi urat nadinya nggak diputus, maka lama matinya. Kenapa? Darahnya tidak lepas. Maka ketika digorok, Bapak Ibu, ketika pisau panjenengan sudah terasa kasar, itu berarti sudah putus. Makanya menyembelihnya bukan hanya alur, tapi sesuai dengan bentuknya leher itu. Kalau sudah dirasa kasar, berarti pisau panjenengan sudah ketemu dengan tulang. Kalau ternyata setelah dilihat ternyata masih ada sisa dari hulqum dan almari ini, jalur makanan, minum dan jalur nafas, ada yang belum putus sedikit pun, walaupun 1 benang, maka sembelihannya tidak sah. Maka harus dipastikan betul-betul potong dan putus 4 ini. Yang 2 adalah darah. Selama sembelihan itu bisa dikuasai, bisa ditangkap, bisa dipegang, maka yang disembelih sininya. Sapi, kambing, beda unta. Kalau unta Pak maunya ini leher, Pak ya. Yang digorok sininya, Pak. Bukan sini. Kalau sapi, ayam, kambing, ya di leher sini. Tapi kalau unta, ini kan ini badan, ini di sini ya. Ini ada bendul gini itu adalah
pangkalnya urat nadi yang di sini, sehingga cuman ditusuk itu aja darahnya muncrat, dia sudah mati. Dan cara penyembelihan unta ini Bapak Ibu tidak diikat seperti halnya sapi panjenengan ketika kemarin menyaksikan penyembelihan di Idul Kurban itu. Diikat, masih diberi kayu, kemudian setelah itu masih ditumpahi, ketika digorok itu kalau unta tidak, berdiri aja dibiarkan, kemudian ditusuklah yang melempung di leher itu, dibiarkan, ketika darah terkucur maka dia roboh sendiri. Kemudian termasuk wal yuri wa idza dzabhtum fahsinu dzibhata, atau apabila panjenengan menyembelih maka perlakukan baik unta atau hewan itu. Di antaranya begini, di sini di sarahnya dijelaskan. Untuk memboleng, belongsongi atau nguliti, panjenengan harus menunggu mati semati-matinya. Artinya bahasa di sini sampai dingin. Sebab kasus begini, ketika sudah dipotong di bawah leher sebelah kanan atau kiri ini dia masih bergerak, itu dilobangi. Setelah dilobangi dimasukkan jari-jarinya. Berulang-ulang maka hewan itu bergerak sesuai dengan gerak tangan itu. Itu masih merasakan sakit. Itu haram, tidak boleh. Biar cepat mati tidak boleh, Pak. Karena perintah sini wa idza dzabhtum fahsinu dzibhata. Ketika panjenengan mau menyembelih hewan, maka perlakuan baik hewan itu. Maka ketika disembelih tunggulah sampai dia tidak bergerak sama sekali, bahkan di sini dikatakan sampai dingin, kulitnya, dagingnya, darah sudah terkucur. Artinya jangan sampai tunggu dingin-dingin yang sedingin-dinginnya Pak, tapi ketika dia sudah tidak bergerak sama sekali, sudah mati, yakin matinya, maka bolehlah silakan dikuliti dan seterusnya dipotong dan lain sebagainya. Maka jangan sampai melakukan usaha untuk mempercepat kematian hewan yang sudah disembelih. Ini seperti yang saya katakan tadi, di lubang sini loh. Saya pernah melihat ketika di lubang sini dimasukkan jari-jarinya itu, maka hewannya itu ikut bergetar dengan gorokan itu, cepat mati. Ternyata itu tidak diperkenankan di dalam Islam, karena itu termasuk al-idza lidzabiha, adalah menyiksa, menyakiti terhadap hewan yang akan itu namanya tidak berbuat baik, artinya tidak memperlakukan baik terhadap hewan yang disembelih. Bapak Ibu, macam-macam ada orang yang menyembelih sapi itu menggunakan pipa. Pipa itu dipentungkan ke kepalanya, langsung delosor. Setelah dia kejang-kejang baru digolok lehernya, ada semacam itu. Karena saya kalau ngajar mesti nonton filmnya, tak carikan filmnya bagaimana cara menyembelih, apa yang putus, yang harus diputus. Sekarang kan zaman harus audio visual misalnya, jadi menggunakan video lah istilahnya. Jadi ketika saya cari di antara cara menyembelih mereka-mereka yang tidak muslim atau mungkin atau Islam yang agak kesusu, maka tidak memperlakukan hewan dengan yang baik. Ada yang pakai apa Pak ya? Martil tapi besar, apa namanya Pak? Amor tapi besar itu. Jadi ada tangkai sekian ini, ada besi yang itu dipentungkan kepalanya, tok, jatuh, baru digorok itu. Ada yang semacam itu. Kemudian termasuk memperlakukan baik terhadap hewan yang akan disembelih, goroknya dari bawah, di bawah leher. Sebab ada yang dari al-qofa namanya apa? Dari punggung di sininya nih, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun ternyata nanti potong juga al-wadajain, kemudian al-hulqum dan al-mari ikut putus, tapi kalau menyembelihnya dari atas itu tidak diperkenankan, dalam artian masih ada sifat penyiksaan terhadap hewan itu. Bahkan cara di India dan di Afghanistan Pak, kalau menyembelih kambing itu dibiarkan lepas gitu, dipenggal sini dengan pisau yang besar, itu langsung tebas, putus itu. Bagaimana kalau ada orang menyembelih yang tebas bagian dari atas kepala, kemudian jatuh, kepalanya terpisah, secara hukum sembelihannya sah. Artinya dua hulqum dan al-mari itu putus, wadajain apalagi, bahkan tulang leher pun juga putus,
tapi caranya yang dilarang oleh agama, itu haram caranya. Dagingnya masih halal. Tapi kalau seperti tadi, setelah dipotong lehernya, leher itu masih ada sisa yang belum putus walaupun satu benang, itu dagingnya nggak boleh dimakan karena bangkai belum sah. Kenapa Islam berpikir semacam itu? Karena ada unsur penganiayaan yang sifatnya nggak segera mati hewan itu sendiri. Jadi umpamanya kalau membunuh dengan cara yang tidak diajarkan oleh agama, maka bisa jadi cara penyembelihan yang haram, tapi hewannya masih boleh. Tapi kan kasihan Pak, dipenggal. Kalau di pabrik-pabrik penyembelihan hewan, dalam artian pabrik ham atau daging olahan itu Pak ya, macam-macam. Ada yang menggunakan yang elektronik, jadi pisau kalau ditombol jalan sendiri ada. Seperti menyembelih ayam itu pakai elektrik, ditombol pisau jalan sendiri. Jadi kepalanya dikancing ini, beri umpan dengan makanan, kemudian tadi ada alat yang menjepit, akhirnya ayam tidak bisa keluar, setelah itu pisau jalan. Ada yang begitu. Kemudian yang banyak itu manual, hewannya digantung dulu, seret ini aja Pak, putus apa enggak wallahu alam. Jadi seret. Kalau sampean lihat di pasar-pasar yang menyediakan ayam tapi juga bersedia untuk menyembelih, sayapnya dipegang ke punggung, lehernya diambil dari cengkernya itu, kakinya dilepas, seret, lepas, ambil lagi, seret. Kok dia cepet ya? Kalau dilihat nanti itu masih tersisa dari al-hulkum wal mari, itu ada yang belum terputus walaupun satu benang, maka sembelihan itu tidak boleh dimakan. Kalau panjenengan masih ragu-ragu, ya sembelih sendiri aja. Sebab yang saya lihat, dipegang ke punggungnya, sayapnya, kemudian kepalanya ini dipegang satu tangan, kaki dilepas, pisau, seret, sudah. Enggak begini. Padahal kalau kita menyembelih di rumah, anaknya suruh pegang sayapnya, kakinya, ayah yang menggorok itu. Seperti itu. Tapi kalau di pasaran, sampai lihat, kalau hasilnya putus sama sekali, monggo silakan. Tapi kalau ada yang putus, ada yang enggak, baiknya ayam itu disembelih sendiri. Jadi tentunya bagi orang yang berdagang atau bekerja sebagai penyembelih hewan, hendaklah belajar kepada ustadz atau kiai sebelah rumahnya, belajar bagaimana yang sekiranya sembelihan itu sah. Sebab bila tidak sah, berarti pekerjaannya kan kurang benar. Jadi tadi untuk hewan sapi, hewan-hewan yang besar, ketika disembelih dia sudah roboh, darahnya terkucur, jangan ditambah cara melukai lain agar sebuahnya cepat mati. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti dilukai lagi, dilubangi sebelah lehernya kemudian dimasukkan jari-jari, itu tidak dibenarkan. Itu adalah cara yang haram dalam Islam. Artinya setelah digorok dia sudah darahnya terkucur, luka, sudah biarkan dulu beberapa saat, sudah yakinkan bahwa dia sudah tidak bergerak sama sekali, disilakan di sini sampai dingin. Artinya sudah tidak bergerak sama sekali, sudah yakin 100% mati, baru diboleh sampai belongsongi, silakan monggo. Jangan kesusu. Islam mengajarkan walaupun toh akan disembelih, perlakukan dia atau mereka dengan cara yang diajarkan oleh agama. Artinya jangan semacam ada penyiksaan walaupun harus melukai lehernya. Seperti itu Bapak. Jadi kadang yang penuh pertanyaan gini, kalau mau membunuh, perlakuan baik orang yang dibunuh. Apanya perbuatan baik? Orang-orang dibunuh, ya bunuh, ya sudah bukan perlakuan baik. Artinya kalau hukum harus memutuskan dia harus dibunuh karena pernah membunuh, harus dibunuh. Walaupun harus dibunuh, dia perlakukan dengan baik. Termasuk hewan juga. Walaupun dia harus luka dengan cara disembelih, memang aturannya seperti itu, maka perlakuan baiklah. Sembelihan itu jangan ngawur, jangan sembarangan, kadang ditebas. Dan kemudian Bapak Ibu, syaratnya di fikih itu, menyembelih itu bagi hewan yang al-maqdur, dalam artian bisa dikuasai, bisa dipegang, harus dilukai lehernya, dan lukanya dengan alat tajam. Kalau dengan cara ditembak, itu Bapak Ibu nggak sah secara hukum fikih. Karena walaupun luka, peluru itu bisa melukai bukan karena ketajamannya, tapi karena kebanternya
karena kecepatan peluru itu sendiri bisa melukai, hakikatnya dia tidak tajam. Sehingga kalau memang ada hewan yang mati karena ditembak, kalau memang betul-betul sebab tembakan itu yang melukai, maka hukumnya tidak sah. Beda dengan panah. Panah itu kan tajam, Pak. Kalau panah kemudian dipanah kemudian jatuh, karena hewan itu namanya ghairul maqdur, tidak bisa dipegang, tidak bisa disembelih sebagaimana biasa, maka bebas sekiranya dia bisa melukai dan bisa membunuh, itu hukumnya boleh, asalkan dengan alat besi yang tajam, bukan kuku, bukan tulang. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali bahwa umpama anak kita mau menyembelih, ajarilah mereka bagaimana cara menyembelih. Ayo minimal ada 4 yang harus. Kalau terlanjur putus, kalau terlanjur sih nggak masalah. Tapi kalau sengaja diputuskan itu yang nggak boleh. Jadi demikian. Jadi Islam itu bagaimanapun Islam tetap melindungi makhluk atau hewan pun masih ada aturan untuk diperlakukan baik. Nggak ngawur, nggak akan anggar. Ada yang dibius, Pak. Sampai kalau ada tahu sapi yang di Bali itu ya, sapi itu kan nggak diikat. Kalau di Bali itu tidak diikat, seperti halnya ayam itu lepas tanpa ikatan tali. Karena dia binal, karena nggak diikat. Kalau kita kan masih ditusuk, kemudian ada tali sejak kecil itu. Kalau di mereka seperti di Australia itu hewan-hewan itu, sapi itu nggak diikat. Mau diikat gimana, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nanti kalau sudah mau disembelih, yang satu di Bali itu, karena keluarga saya keluarga jagal, tembak dulu, Pak. Tapi bukan untuk membunuh, tembak bius katanya. Saya wallahu a'lam. Setelah kelengar baru dibawa digorok. Itu kurang benar sebetulnya, kurang baik. Artinya masih ada penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih, karena Nabi menyatakan wajadahu fahsinu dibhata. Kalau kalian mau menyembelih, lakukan baik hewan yang akan disembelih. Artinya tidak, kalau babi, Pak, malah babi itu di luar ya, bukan yang di sini. Babi itu kalau disembelih ada yang menggunakan linggis, nun sewu, linggis seperti besi seperti linggis itu dibentuk runcing sedemikian rupa. Ketika dibakar, mau disembelih dibakar dulu. Setelah panas merah, dimasukkan dari duburnya, enggak matilah dia. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada hewan pun seperti itu. Apalagi sesama manusia, tidak boleh saling menyakiti satu yang lain. Kalau terlanjur disakiti jangan marah. Pokoknya andai kata kita bisa melakukan ajaran Nabi, yang disakiti memaafkan, tidak marah, yang lainnya hati-hati tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Indah-indah hidup ini, Pak ya. Kata di sini la taghdab. Ada orang yang hadir pada Nabi, ya Rasul, nasihati aku ya Rasul. Apa Nabi menyatakan? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Bahasa Mudurani, ojo mangkelan, ojo mangkelan, ojo mangkelan. Diulang-ulang. Artinya ketika kita satu dengan yang lain, satu hati-hati seperti itu, hati-hati. Tapi kan setelah kehati-hatian masih salah, pihak yang lain memaafkan atas kesalahan itu. Tidak pernah ada marah. Betapa indahnya hidup kalau semacam itu. Tetangganya saling memaafkan satu yang lain, saling tolong-menolong dan sebagainya. Indah hidup ini. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup saling marah, saling curiga, saling nggak mau kalah dengan yang lain, hidup ini rasanya di penjara rasanya ya. Jadi kalau ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi adalah kalau yang terlanjur dimarahi, dibikin marah, jangan marah, ampunilah orang-orang yang punya salah. Yang lain mestinya harus lebih hati-hati, jangan berbuat salah. Hati-hati kalau masih hati-hati masih salah, terlanjur ya, yang namanya manusia ada lepas dari kemampuan manusia, maka itu hal yang wajar. Akan tetapi jangan sengaja berbuat hal yang menyakitkan pada orang lain. Orang yang lain terlanjur dibikin marah, dia bisa memaafkan, bahkan bisa menahan diri, menguasai dirinya. Katanya orang yang mampu, yang kuat itu bukan orang yang berperang menang terus. Ternyata apa kata Nabi? Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Itu adalah orang yang paling kuat. Dari
dari orang-orang yang jago dalam berperang. Jadi dia lebih mengendalikan dirinya, tidak marah, tidak terbakar ketika dibikin disalahkan orang lain. Jadi itulah Islam sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang menuduh Islam itu teroris, yang menuduh adalah teroris sendiri itu. Sebab Islam ini sampai menyembelih pun, sampai pohon-pohon pun dia ketika sampean ihram atau umroh haji, ihram haji dan ihram umroh itu bapak-bapak tidak boleh memetik pohon-pohon. Kalau sampean sedang ihram memetik pohon atau rumput, mencabut rumput, maka kena dam panjenengan. Dalam artian berarti dalam Islam bukan hanya pada manusia, bukan pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan pun dan pohon-pohonan pun kita diajarkan tidak panjang tangan oleh kampangan metik-metik begitu. Itulah ajaran yang diberikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Semoga dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kita bisa mengamalkan, bisa semakin menjadi orang yang arif, menjadi lebih menguasai kembali terhadap diri kita. Andai kata terjadi satu dengan yang lain punya kesalahan, satunya memaafkan, satunya tidak marah, menahan marahnya, yang satu lebih hati-hati, insya Allah indah rumah kita dan tetangga kita. Semoga amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.